Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya numpang tanya ini Ustaz, saya kan punya anak, dibilang anak itu nggak pintar, ya pintar sih. Anak itu udah dimasuki, udah taman pesantren. Jadi dia itu kapan lebaran, baru dia lihat saya, sedangkan saya ini sakit udah lama. Saya pengen anak itu hari-hari mau mendekati saya, tapi nggak pernah tahu saya. Dia sekarang di mana Ibu, anak Ibu? Anak Ibu di mana posisinya? Kalau dari rumah ini lebih kurang 1,5 kilo. Dia di pesantren? Udah tamat. Udah tamat, udah nikah? Belum, bujangan. Tinggal sama siapa dia? Dia kerja sama orang. Udah ganggu saya dah. Tapi saya nggak minta kok. Saya pengen manja sama anak, pengen sayang sama anak. Apa rasanya? Subhanallah. Sehingga saya mau kemana-mana nggak bisa. Iya. Makan aja saya nggak bisa. Mau bikin masak, mau bikin makanan untuk sesaat saya nggak bisa. Jadi kapan lebaran, anak itu datang ke rumah, dia minta maaf. Jadi saya nggak mau ngambil tangannya. Saya sudah terlalu sedih. Jadi apa itu Ustaz, saya mau nanya, apa saya berdosa, apa seperti apa saya antara dengan anak saya. Saya nggak pernah nyumpah kok. Saya sayang sama anak. Nah. Subhanallah Ibu. Artinya dia bekerja ikut orang nggak bisa pulang? Atau sebenarnya dia bisa pulang? Bisa. Dia kerja itu paling 1,5 jam paling harian itu. Cuma dia tinggal di kos-kosan atau di rumah kontrakan? Ada di tempat kerja itu ada. Oh, disediakan gitu Ibu? Ya jalan kaki aja nyampe kok ke rumah. Masya Allah. Jadi, terus bapaknya anak-anak di mana? Kami udah cerai, dia nggak tanggung jawab. Nah. Udah 10 tahun yang lalu saya cerai, tapi dia ada ingin tahu apapun yang terjadi di hadapan anak, dia nggak tahu menau. Jadi saya mau nanya sama Ustadz, apa saya berdosa, apa saya perlu kayak mana? Saya takut sama Tuhan ya Allah. Nah, subhanallah. Siap Ibu. Siap Ibu. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada Ibu dan memberikan hidayah kepada anak Ibu. Terima kasih Ibu Arpa di Bengkulu. Ya, silakan Ustaz. Nah, jamaah rahimakumullah nih. Nah, ini buat para anak ya. Antum rumah di mana? Jauh Ustaz, di Sumatera. Sumatera? Terus pulang berapa bulan sekali Antum? Biasanya sekali setahun Ustaz. Sekali setahun? Allah Akbar. Ini jauh, ini nggak apa-apa, setahun sekali. Baik. Ini dengarkan keluhan seorang ibu. Ibu itu nggak minta harta sama anaknya. Yang dia minta adalah kebaktian anaknya. Datang ke rumah orang tua, senyum sama orang tua, senangkan hati orang tua. Kalau tadi dikatakan ibu nggak mau maafin anaknya. Itu hak ibu. Anak-anak yang durhaka, yang kita tahu, la yadkhulul jannah haq. Gak masuk surga orang yang durhaka sama orang tuanya. Dosa yang terbesar setelah menyekutukan Allah Jalla Jalaluh adalah durhaka kepada orang tua. Apalagi jarak antara anak sama orang tua 1,5 kilo. Anggap 2 kilo. Anggap 3 kilo. Apa nggak bisa tiap hari ke rumah orang tuanya? Dan buat kawan-kawan ya, buat para jamaah yang udah menikah, kadangkala nih anak laki nih khususnya, engkau udah nikah, kau punya rumah sendiri, orang tuamu tinggal di rumah mereka, padahal jarak rumahmu sama dia hanya 2 kilometer atau 3 kilometer atau 5 kilometer, yang engkau bisa ke sana tiap hari. Tapi kadang-kala nunggu weekend, akhir pekan baru ke rumah orang tua. Kenapa engkau lakukan? Sibuk Ustaz. Anak punya tanggung jawab sama anak. Ya, engkau punya tanggung jawab sama anak, yang punya tanggung jawab sama orang tua. Gak punya waktu Ustaz. Butuh biaya, Masya Allah. Apa kau gak faham bahwasanya berbakti kepada orang tua itu membuka pintu rizkimu dan menambahkan berkah di umurmu? Ketika engkau berbakti sama orang tua, yang engkau takutkan harta berkurang, waktumu habis, dua-duanya dijamin sama Allah Jalla Jalaluh, engkau akan dikasih waktu tambahan dan engkau akan dikasih rizki yang luas. Masih gak mau berbakti sama orang tua.
Ana rasa anak ibu kalau dikatakan dia lulus pesantren, mungkin ada masalah ketika dia di pesantren. Sehingga dia baru datang ke tempat ibunya setahun sekali. Ketika lebaran. Minta maaf sama ibunya. Dan ketika ibu tidak memaafkan, itu hak ibu. Tapi Ana rasa mungkin ada yang salah sama itu anak. Ana takut itu anak telah ditanamkan kepada dirinya benci sama ibunya. Entah mungkin sama orang tuanya, mungkin ada orang-orang yang menfitnah atau mengungkit masa lalu yang kurang baik, sehingga sang anak gak suka sama ibunya. Padahal seharusnya anak pesantren faham dengan kewajiban berbakti sama orang tua. Dan Ana rasa di antara yang perlu ibu tempuh ya, pertama doakan anak ibu. Kemudian cari orang untuk memberikan nasihat kepada dia. Kesian itu anak. Lulusan pesantren. Masa gak paham dengan kewajiban berbakti sama orang tua ya. Mungkin itu yang bisa ibu lakukan. Ibu maafkan, ibu panggil itu anak. Atau ibu kirim orang untuk memberikan nasihat kepada itu anak. Semoga dengan cara itu dia sadar. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi dia di dunia. Plus yang disimpan buat dia di akhirat lebih daripada durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Hada wallahu a'lam bissawab. Masyaallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang saya ada, semoga bisa dipahami oleh Ibu Arpa di Bengkulu.